Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Syaiful Rizky Finansial. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membantu buat Anda semua yang pengen mencairkan dari saldo atau limit kredit paylater Anda maupun TikTok letter Anda, ya, limit kredit yang tidak bisa dicairkan secara tunai. Gimana sih caranya dengan cara yang aman dan tentunya ini tidak ada unsur-unsur yang menyesatkan. Dan disclaimer ya, buat Anda semua yang pernah menonton dari cara-cara konten kreator yang lain, kemudian menggunakan cara-cara yang mencurigakan, semisal Anda disuruh WA ke nomor pribadi dari konten kreator tersebut, saya sarankan jangan mau ya. Karena di situ pasti ada udang di balik bakwan. Oke, lanjut. Caranya gimana sih, Mas? Nah, caranya cukup mudah banget. Ini versi saya pribadi. Dan disclaimer lagi, sekali lagi mohon maaf, ini terlepas dari unsur riba dan lain-lain ya. Nanti pembahasannya malah bisa melebar. Untuk caranya yang pertama, Anda bisa belikan dengan barang-barang yang ada nilai jualnya. Contohnya, ketika Anda menggunakan limit paylater ataupun TikTok letter pada aplikasi Anda sendiri, ya tentunya jangan sampai aplikasi orang lain ya, nanti kena hukum dan pidana. Yang pertama, Anda harus bisa mencari barang yang kira-kira memiliki daya jual. Nah, biasanya kalau saya pribadi ketika saldo atau limit paylater saya itu melebihi dari 1 juta atau 2 juta bahkan sampai 10 juta, saya akan membelikan barang itu seperti emas antam ataupun seperti handphone, laptop dan elektronik lainnya yang gampang dijual. Itu nanti bisa dicairkan secara tunai. Tapi di sini ada minusnya ya, saya katakan di awal. Ketika Anda memiliki saldo di atas 1 juta, Anda belikan emas antam, itu beberapa toko ada yang tidak mau menerima atau membelinya ya, karena dikarenakan belum diproses menggunakan seperti peralatan yang sudah dijadikan perhiasan. Nah, Anda bisa mencari galeri antam di kota Anda masing-masing. Bisa cari di Google Maps dan lain-lain. Biasanya itu akan mau atau mau membeli dari emas antam yang Anda jual. Kemudian yang kedua, Anda bisa belikan yaitu handphone. Nah, di sini, misal limit Anda sampai 6 juta, 8 juta, bisa Anda belikan handphone saja. Nah, disclaimer, kalau handphone yang Anda beli itu, ya, pastikan baru ya, jangan sampai yang second. Jadi kalau yang second gimana Mas? Apakah nggak bisa dijual lagi? Mungkin bisa, tapi untuk daya belinya jauh lebih turun dan lebih susah. Anda bisa konfirmasi dulu terhadap counter-counter terdekat atau counter-counter pasar, counter-counter mall ya yang mau menerima HP yang masih segel dalam kardus. Itu cara yang paling gampang menurut saya ya. Karena untuk di bagian buyback-nya tidak terlalu rugi banyak. Kenapa saya bilang rugi? Otomatis ketika handphone yang Anda beli di paylater ataupun di TikTok letter itu menggunakan harga-harga yang fantastik ya. Semisal di atas 10 juta, 15 juta semisal seperti itu. Kemudian Anda jual lagi, pasti Anda tidak menerima uang seutuhnya 15 juta. Bisa jadi 13 juta, bisa jadi 14 juta, tergantung dari counter yang membeli barang Anda. Oke? Kemudian untuk Mas Antam sendiri tadi ya juga ada sistem buyback-nya. Anda belinya berapa, nanti jualnya pasti ada kerugian ketika Anda jual saat itu juga. Jadi seperti itu. Buat cara daruratnya untuk Anda yang pengen mencairkan dari paylater ataupun TikTok letter ketika Anda memiliki limit kredit. Seperti itu teman-teman. Mas, tapi saldo saya, ya limit saya itu di bawah 1 juta. Cari saja barang-barang elektronik yang kira-kira ada daya jualnya cepat, kemudian dari harganya juga sesuai ya. Misalnya seperti power bank ataupun cas handphone ori, cas laptop ori ya. Ketika ada daya jual yang tinggi, Anda beli saja kemudian Anda jual kembali. Itu salah satu cara yang paling aman menghindarkan Anda dari penipuan dan penyesatan konten. Jadi jangan percaya ya ketika ada konten kreator harus membeli barang ini lewat akun dia atau harus WA dia menggunakan nomor pribadi. Sekali lagi jangan percaya.
Oke, terima kasih banget teman-teman. Ini kita bikin video langsung ke intinya saja, tidak panjang lebar. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu.